Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Ina. Dan mbaknya bilang seperti ini, saya banget ini Bu, nyesek rasanya kerja di Indo yang nggak punya modal apa-apa dan nggak punya keahlian apa-apa, tapi suami belum juga kasih izin ya. Jadi di sini Mbak Ina ini sebenarnya ada hasrat, ada keinginan, kepingin bekerja ke Singapura mengadu nasib, kepingin yang namanya membantu perekonomian keluarga, kepingin yang namanya bisa seperti halnya teman-teman yang lainnya kerja di luar negeri, yang awal mulanya kehidupannya itu benar-benar pas-pasan ya, yang awal mulanya kehidupan di Indonesia itu ya Allah berat banget hidup di Indonesia ya Allah, punya keluarga, punya anak, punya tanggungan tuh ya. Yang anak itu meskipun kecil nih teman-teman, itu juga butuh biaya hidup ya. Biaya hidup di Indonesia itu sangat-sangat mahal teman-teman. Meskipun hanya makan itu juga perlu uang. Kalau nggak ada uang bagaimana kita bisa makan teman-teman ya. Ya kalau misalkan kita hidupnya di desa, sayuran nggak usah beli. Tapi kalau misalkan minyak kan harus beli ya. Terus untuk lauknya kan juga harus beli, itu pun juga deres ya. Di sini tuh Mbak Ina tuh merasa nyesek banget, kepengen yang namanya bisa kerja ke luar negeri tapi terhalang oleh izin dari sang suami. Sang suami sampai saat ini belum ngasih izin. Jadi di sini memang Mbak ya, kalau misalkan mbaknya kepengen kerja ke luar negeri itu memang harus izin dari keluarga, itu nomor satu ya. Karena di sini misalkan sang suami atau pihak keluarga dari kalian nggak ngasih izin, itu nanti akan menjadi masalah setelah kalian sampai di luar negeri, setelah kalian sampai berada di Singapura kayak gitu. Kenapa Mbak Aseh? Iya, itu banyak sekali teman-teman ya, yang istrinya ini ngotot, kepengen kerja ke luar negeri, kepengen membantu perekonomian keluarga, tapi suami nggak ngasih izin. Akhirnya apa? Sang istri minta bantuan sama pihak PT atau pihak sponsor untuk ngasih tanda tangan palsu agar bisa lolos, agar bisa bekerja ke luar negeri. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Akhirnya apa? Setelah sampai di luar negeri terjadilah masalah besar dalam rumah tangga. Akhirnya terjadi perceraian. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian ya teman-teman. Iya, saya di sini tahu bahwasanya saya juga sebagai ibu rumah tangga, saya juga berpikiran hal yang sama. Kalau misalkan saya hanya bertumpu pada penghasilan suami, itu nggak mungkin, nggak cukup. Bukannya di sini saya nggak bersyukur ya, kayak gitu bukan. Tapi kalau misalkan kita hanya mengandalkan hasil dari suami, ya kadang suami kerja, kadang juga nggak kerja. Terus kita itu tiap hari butuh yang namanya uang untuk makan lah, untuk anak sekolah lah, untuk nanti ada sumbangan lah, untuk bayar listrik lah, untuk hal yang lainnya. Itu semua butuh uang. Dan kita nggak bisa tinggal diam. Ya, kayak itu nggak bisa. Kalau saya pribadi nggak bisa. Bukannya di sini saya itu menyepelekan atau ibaratnya nganggap sepele gaji dari suami, bukan. Tapi kalau kita kepengen yang namanya beli ini beli itu nggak ada, terus bagaimana? Belum untuk anak kita teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang saat ini punya hajat, punya keinginan, kepengen bekerja ke luar negeri terhalang oleh izin dari keluarga, ya kalian harus ngomong dulu secara baik-baik, ngomong empat mata ya. Jadi biar lenggowo sang suami, biar pihak keluarga itu benar-benar ngasih izin. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak dikasih izin, ya nggak usah berangkat teman-teman. Itu akan menjadi masalah besar buat kalian.
ya. Jangan sampai yang di sini itu ya sudah sampai di Singapura akhirnya terjadi perceraian itu banyak sekali. Karena apa? Ya itu tadi, awal mulanya sang suami nggak ngasih izin, tapi sang istri ngotot. Ya akhirnya terjadilah perceraian. Terus akhirnya yang jadi korban siapa? Anak. Ya, jangan sampai hal ini terjadi pada kalian. Jadi di sini misalkan buat teman-teman semuanya yang kepengen kerja ke luar negeri ya harus ngomong, rembukan sing apik karo Mas Bojo ya, kayak gitu. Nggak mudah. Oke, biar nantinya setelah kalian berada di Singapura itu semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja, teman-teman ya. Karena di sini nggak mudah. Kalau kalian sudah berada di luar negeri dan kalian dapat masalah besar, itu kalian nggak bakalan bisa fokus kerja. Saya jamin kalian nggak bisa fokus kerja. Kalian mikirnya pasti ke sana terus, ke keluarga. Apalagi ada anak. Ya, di sini tuh memang nggak gampang, teman-teman. Ya, jadi di sini misalkan, ya, buat teman-teman semuanya yang saat ini punya keinginan kerja ke luar negeri tapi masih terhalang oleh entah itu dari pihak keluarga, orang tua nggak ngasih izin lah, atau mungkin suami nggak ngasih izin lah, ngomonglah baik-baik ya. Saya sendiri juga paham loh Mbak, di Indonesia tuh kerja apa yang bisa menghasilkan 1 bulan itu cukup untuk 1 bulan. Ya misalkan kalau ya yang sudah dapat pekerjaan tetap, gajinya lumayan 2 juta atau 3 juta mah lumayan. Tapi yang mungkin kerjanya itu hanya sehari berapa borongan lah, atau bisa dibilang sehari atau gaji seminggu dimakan untuk seminggu aja tuh kurang. Bahkan kita harus ngutang ke sana, ngutang ke sana. Gimana bisa bertahan dengan keadaan yang seperti itu? Ya, apalagi kalau misalkan anaknya benar-benar membutuhkan biaya yang sangat-sangat mahal. SMP, SLTP, oke, SMK itu butuh biaya, belum nanti bensin, belum nanti uang saku, belum nanti yang lain-lainnya. Ya Allah, kalau kita ya teman-teman di sini kita hanya mengandalkan suami. Iya, kalau suami kita itu punya pekerjaan tetap, gajinya lumayan, misalkan 1 bulan 3 juta atau 1 bulan 2 juta mah lumayan ya, bisa membantu. Tapi misalkan suaminya ini cuman kerjanya serabutan, kadang kerja, kadang juga nganggur, sepi, nggak ada pekerjaan. Apakah kita bisa bertahan hidup dengan keadaan yang seperti ini? Apakah kita mau menghadapi kehidupan yang seperti ini? Terus misalkan kita masih kuat tenaga kita masih laku untuk bekerja ke luar negeri, kenapa tidak? Kenapa disia-siakan? Ya, misalkan kerja ke Indonesia teman-teman, di sebuah toko-toko itu teman-teman, itu gajinya berapa? Paling mentok 700. Ya, itu pun kerjanya sangat berat sekali. Harus angkat-angkat beras, angkat-angkat minyak, angkat-angkat apa, itu semuanya berat teman-teman. Ya, gajinya nggak seberapa dibandingkan kerja di Singapura. Oke? Dan saya kasih bocoran buat teman-teman semuanya, kerja di Singapura ini buat pemula ya, yang baru pertama kali kerja ke Singapura, ini gajinya sudah 7 juta lebih. Itu yang non, yang fresh, yang pertama kali datang ke Singapura. Tapi di sini soal potongan gaji dan sisanya itu memang nggak ada yang sama. Tergantung dari PT masing-masing yang kalian numpang proses ya. Di sini nggak ada yang sama Mbak. Oke, tergantung nasib juga. Namanya kita mengadu nasib ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya yang kepengen bekerja ke luar negeri, mulai saat ini harus menanam kebaikan. Mulai saat ini yang masih ada di PT harus mendekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, agar dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya. Kayak gitu. Karena apa teman-teman? Saya di sini punya teman tuh banyak sekali yang mengeluh, katanya Mbak, majikan saya tuh rewel banget. Mbak, majikan saya tuh pelit banget soal makanan. Ya Allah. Yang awal mulanya itu benar semangatnya 45. Karena di sini mendapatkan majikan yang kurang pas, akhirnya apa? Timbullah sebuah penyakit, tertekan. Mbak Nani merasa tertekan, akhirnya stres. Dan kalau sudah seperti ini, itu ujung-ujungnya apa teman-teman? Paling-paling nanti dalam waktu 2 bulan atau 1 bulan
pindah majikan, kayak gitu. Apakah kalau pindah majikan nggak kena tambahan potongan lagi? Pasti kena tambahan potongan lagi. Dan itu lumayan teman-teman. Bisa juga nanti kalau misalkan di agent nunggunya terlalu lama, dipotong 2 bulan atau bahkan 3 bulan, tergantung berapa lama kalian tinggal di agent. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya yang kepengen mengadu nasib kerja ke Singapura, ya, kalian harus benar-benar saat ini, mulai detik ini harus menanam kebaikan, harus mendekati diri selalu sama Allah, mendekatkan diri teman-teman. Ya, mintalah sama Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan di setiap urusanku ya Allah. Berikanlah aku majikan yang baik ya Allah. Ya Allah, agar semua perjalananku dari Indonesia sampai ke Singapura semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik-baik saja. Aku kepingin membantu perekonomian keluarga ya Allah. Nggak ada niat lain. Niat yang benar-benar 100% untuk keluarga, insya Allah diijabah. Ya, seperti itu. Jangan sampai nanti dari Indonesia 100% niatnya, tapi setelah sampai di Singapura nanti kalian dapat cobaan tuh teman-teman, ya, yang masih muda-muda, yang masih cantik-cantik. Hati-hati saat liburan, ya, karena di sini tuh banyak sekali ujiannya setelah kalian mendapatkan liburan. Di sana tuh banyak banget ujiannya teman-teman, ya. Kalian tahu sendiri kan, yang saat ini sedang viral itu apalagi kalau bukan, ya, seperti itulah teman-teman. Jangan sampai kalian nanti salah dalam bergaul, ya, karena dalam bergaul itu harus hati-hati juga. Apakah ini punya teman saya ini misalkan si A, oh dia punya pacar di Singapura. Jangan sampai kalian deketi orang-orang yang seperti ini, jangan sampai kalian deketi. Karena apa? Itu bisa nyantol. Kalian bisa terbawa nanti. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kalian juga akan mencari gandengan, mencari pasangan di Singapura. Naudzubillah. Jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai mengotori hasil keringat kita dengan campur dengan keringatnya orang lain. Itu nggak berkah. Nggak barokah untuk keluarga. Kalau bisa ya fokus, mantep manteng ya sama keluarga kayak gitu. Jangan berpikiran yang lain-lain, kepengen bisa ini bisa itu, tapi cari gandengan agar gandengannya ini bisa ngasih uang kayak gitu. Naudzubillah, jangan sampai ya. Kita harus benar-benar bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Misalkan gaji kita yang masih pemula nih ya, gajinya mungkin 58 atau mungkin 630, ya itu aja disyukuri, alhamdulillah, semoga saja berkah. Yang penting halal, yang penting nggak ada campuran dengan yang lain-lainnya kayak gitu ya. Yang penting uang yang kalian dapatkan tuh benar-benar halal kayak gitu teman-teman ya. Jadi dari sini buat nanti yang mungkin masih single ya, mungkin yang saat ini masih sendirian kayak gitu ya, perlu kalian ingat-ingat, hati-hati saat liburan ya. Ingatlah dengan tujuan awal kalian, bahwasanya kalian tuh kerja ke luar negeri kepengen apa sih mbak, kayak gitu ya. Tapi di sini tuh ya, kalau menurut dari sorotan mata saya, dari pandangan saya, waktu saya liburan ke City Plaza atau kemana-mana itu, ya memang nggak sedikit sih yang punya gandengan seperti itu, banyak. Tapi ya itu terbalik dari masing-masing pribadinya ya. Mungkin karena dia itu punya masalah dengan keluarganya di Indonesia, makanya di sini dia cari pacar, makanya di sini dia cari kenalan kayak gitu. Tapi kalau bisa mah jangan sampai cari pacar atau mengenal ya laki-laki di Singapura. Karena apa? Itu semua nggak ada gunanya, itu semua nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, itu semua hanya membuang waktu kalian aja. Ya, nggak ada gunanya sama sekali. Kalian fokus kerja, kalau bisa nabung atas nama kalian sendiri. Kalau misalkan saat ini kalian nggak punya buku rekening pribadi, kalian nanti bisa buka di City Plaza, nama banknya Bank BNI, dengan persyaratan sangat gampang ya, cukup bawa paspor, work permit dan juga uang. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kalian bisa dari situ punya rekening ataupun punya account pribadi. Dari situ kalian punya semangat untuk menabung.
ya, bahwasanya kita kerja di Singapura ini hanya sebatas kontrak. Kalau misalkan kontrak kita udah habis, ya misalkan majikan ini nggak mau nambah kita, ya kita harus terpaksa pulang, atau kita bisa cari majikan yang baru, misalkan masih kepingin bekerja di Singapura. Tapi ingatlah ya teman-teman, bahwasanya kita bekerja di Singapura ini hanya sebatas kontrak. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang kita untuk kebutuhan yang tidak bermanfaat. Ya, kalau bisa menabung untuk nantinya setelah kita pulang ke Indonesia, entah kita mau buka usaha, kita itu misalkan kalau buka usaha kita punya modal, misalkan kita mau beli apa-apa kita punya uang, nah itulah hasil jerih payah kita yang nantinya akan kita nikmati setelah kita pulang ke Indonesia. Jangan sampai berapapun uang yang kita dapatkan, kita di sini bekerja dengan benar-benar susah teman-teman, nggak gampang. Menjadi seorang TKW itu susah ya. Misalkan kita itu jajan tuh di eman-eman, ditabung ya. Kita mau beli apa-apa itu mikir ya. Sebenarnya kita tuh seperti itu teman-teman, mikir. Untuk keluarga berapa, untuk jatah anak dan suami berapa, untuk jatah orang tua berapa, kayak gitu kita mikir. Terus untuk kita sendiri itu berapa. Makanya di sini tuh kalian jangan berpikiran bahwasanya nanti, wah istriku kerja di luar negeri gajinya gede. Bukan berarti gaji yang gede terus kita hambur-hamburkan untuk yang lain-lainnya. Bukan. Kita itu di sini kepengennya kalau gaji gede ya harus nabung untuk nantinya pulang ke Indonesia tuh punya modal. Nantinya pulang ke Indonesia kita tuh punya uang kayak gitu. Nggak selamanya kita kuat menjadi TKW. Ya, raga tenaga kita semakin tambah usia itu semakin lemah. Kita juga capek hidup menjadi seorang TKW. Sebenarnya seperti itu loh. Yang sudah lama-lama di Singapura tuh seperti itu. Kita bertahan di sini karena apa? Kita masih butuh, itu aja. Tapi sejatinya ya dari lubuk hati yang paling dalam ya, bahwasanya semua mbak-mbak yang bekerja di Singapura ini sebenarnya sudah capek. Capek bukan hanya capek pikiran, tapi juga capek tenaga. Ya, kita itu sudah kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam tuh setiap hari kayak gitu. Ya sebenarnya tujuannya cuma satu, kepengen mencari modal untuk pulang, dibawa pulang kayak gitu. Kita nggak mungkin selamanya bekerja menjadi seorang TKW, itu nggak mungkin teman-teman. Karena yang sudah lama-lama di Singapura itu pasti sudah capek banget, mbak capek kayak gitu. Oke, so di sini semoga saja ya yang nonton video ini kalian semuanya bisa terbuka hatinya, bisa terketuk hatinya, bahwasanya ya seperti itu tadi, nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah. Bekerja menjadi seorang TKW itu ya semuanya berproses, harus sabar. Ya, kalau nggak sabar kita nggak dapat uang, kalau nggak sabar kita nggak bakalan bisa sukses. Semuanya sama, nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, sama. Ya namanya kita ngikut orang, ya kita harus sabar. Ya, kalau misalkan di sini kalian sudah orangnya egois, terus keras kayak gitu, terus nggak sabaran, ya udah. Nanti paling-paling kalian sering pindah majikan, mau sampai kapan mbak? Terima gaji penuh ya. Setiap pindah majikan kalian dikenakan tambahan potongan gaji lagi oleh agen Singapura. Setiap pindah majikan kalian dikenakan tambahan gaji oleh agen Singapura. Mau sampai kapan mbak? Mau sampai kapan kerja bakti terus ya? Kalau bisa menetaplah di satu majikan ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya terserah, monggo ya, semuanya terbalik pada kalian. Kalau saya mah orangnya memang seperti ini teman-teman ya, meskipun majikan saya mah diam ya, saya cuman nangis, saya pasrah sama Allah, bahwasanya ya Allah sakit banget hati ini kalau disepertikan ini, padahal saya itu kerja keras banget, padahal saya ini orangnya baik, saya ini orangnya sudah jujur, tapi masih aja diginikan. Ya Allah, saya itu cuma ngadunya sama Allah, saya nggak minta bantuan sama siapapun di sini teman-teman. Saya nggak pernah yang namanya minta bantuan nantinya sama siapalah kayak itu, nggak penting. Saya yang penting itu ngadunya sama Allah saja. Semua yang saya rasakan di sini saya mintanya sama Allah
Ya, seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Semoga pihak keluarga yang ada di Indonesia yang sudah menonton video ini bisa terketuk hatinya, terbuka hatinya. Ya siapa tahu nanti istrinya atau anaknya kepengen kerja ke luar negeri, kalau udah dapat doa dan restu dari keluarga, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Insya Allah bisa membantu perekonomian keluarga, ya kayak gitu. Oke, semuanya berproses, semuanya nggak ada yang instan, harus sabar ya. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.